itu artinya kita memohon dari kesalahan, kekhilafan, kekeliruan. Dan sepertinya kalau puasa ini juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kesalahan-kesalahan kita kepada sesama kita, sesama muslim, sesama teman, dan ya sesama manusia. Oleh karena itu, maka kita perlu mengetahui kesalahan-kesalahan itu seperti apa, menyangkut apa saja kesalahan-kesalahan yang kemudian kita mohon maaf. Ada seorang wali kutub, Abdul Wahab Asy'arani, dalam satu kitabnya yang kecil, Al-Minahus Tsaniyah, ya para ustaz-ustazah sudah mungkin sering membacanya, bahwa kesalahan kita kepada orang lain itu pertama boleh jadi ta'ta'allaqu bil anfus, ada hubungannya dengan fisik jasmani. Yang kedua, kesalahan kita mungkin tata'allaqu bil amwal, ada hubungannya dengan harta benda. Dan yang ketiga, ini mungkin yang sering juga kita lakukan adalah, mungkin yang ketiga adalah kesalahan kita itu adalah masuk pada kategori tata'allaqu bil amwal, berkaitan dengan harga diri dan kehormatan kita kepada orang lain. Mari kita lihat yang pertama dahulu. Yang pertama adalah kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain yang masuk kategori tata'allaqu bil anfus, berkaitan dengan fisik jasmaninya. Katakanlah ini berbentuk kesalahan kita membunuh orang lain, kita mencederai orang lain. Ini tata'allaqu bil anfus. Bagaimana penyelesaiannya? Sudah diatur di fikih. Di sana ada jinayah, di sana ada diyah, dan Al-Quran menyebutkan man qatala mu'minan khata'an, ada bagaimana aturannya. Ada yang muta'ammidan, bagaimana aturannya. Dan siapa yang kita cederai secara fisik jasmaniah, itu sudah ada aturannya secara khusus dalam fikih. Mahal itu, kalau sampai diat itu harus dilakukan 100 onta, mahal. Maka kita mungkin menemukan ayat apa al-ainu bil aini wal anfu bil anfi dan seterusnya. Ini menyangkut ma tata'allaqu bil anfus. Katakanlah harus diselesaikan kesalahan-kesalahan kita ini, bisa jadi pidana, dan ini sudah diatur secara detail di fikih kita. Maka kita nggak bicarakan itu. Yang kedua, kesalahan kita kepada orang lain itu sangat mungkin tata'allaqu bil amwal, berkaitan dengan harta benda. Nah ini tidak cukup maaf, minta maaf tidak cukup. Maka kalau urusan kesalahan kita harta benda, pinjam dari bank, atau pernah kita ke warung bayarnya tidak seperti menu yang kita makan jumlahnya, ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya amwal, maka harus diselesaikan. Kalau tidak mungkin, maka penyelesaiannya kepada ahli waris.
Katakanlah saya punya hutang kepada seseorang, saya harus bayar. Ini nggak bisa minta maaf begitu saja, tapi harus diselesaikan berapa hutang saya. Kalau ternyata saya nggak mungkin melaksanakan itu karena yang bersangkutan sudah meninggal, misalnya, atau dia tidak tahu di mana yang bersangkutan itu domisilinya, nggak bisa kita melacaknya, maka harus kita selesaikan melalui ahli waris. Ahli warisnya pun kita tidak menemukannya, harus kita selesaikan. Bisa jadi orang itu sudah kita tidak kenali lagi di mana domisilinya, bisa jadi. Tapi kita punya tanggungan, punya kesalahan amwal. Maka kata Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengutip apa yang disampaikan oleh gurunya Ali Al-Qawas, ini beliau menyampaikan kita bisa melakukan penyelesaian itu dengan bersedekah. Bersedekah yang kita hadiahkan pahalanya atau sebagai sahur atau penyelesaian kita terhadap amwal yang ada sangkut pautnya dengan orang yang sudah kita tidak bisa melakukan penyelesaiannya secara langsung. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah perbanyaklah sedekah atau lakukanlah sedekah sejumlah apa yang terkait dengan kita, kesalahan-kesalahan amwal. Misalnya masuk kota amal misalnya, oh ya saya mau bayar sebenarnya tapi nggak bisa menemukan harus bayar kemana ini saya, maka bisa bayar dan itu ditaruh misalnya di kota amal dan itu dialamatkan untuk orang yang kita punya tanggungan secara amwal, secara harta benda. Kalau ini kita tidak lakukan, tidak bisa lakukan, ya sudah siap-siap untuk memperoleh resikonya. Ini para bapak, para ibu, ada beberapa langkah yang memang harus kita lakukan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang terkait dengan amwal, dengan harta benda. Yang ketiga, berkait dengan al-a'rad. Al-a'rad itu adalah harga diri, kehormatan seseorang. Dan ini yang mungkin mudah diungkapkan, dicontohkan. Jadi ada kalimat yang disampaikan oleh Pak Jailani Kerasani. Nah ini contohnya, riba. Riba itu adalah kesalahan yang tata'allaqu bil a'rad, harga diri seseorang. Puasanya batal kalau kita riba itu, pahalanya batal. Karena kalau riba itu dalam surat Al-Hujurat dikatakan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihu. Cari Sumanto enak nih. Cari Sumanto enak. Maka secara fikih tidak batal, tetapi pahala itu bisa kita tidak peroleh hanya haus, lapar, dahaga, lemes, itu saja yang kita peroleh. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang masuk pada kategori al-a'rad, harga diri seseorang, adu domba, namimah, riba, itu masuk kategori tidak bayar hutang. Nah, bahasannya Pak Pacul itu urusannya urusan amwal. Tapi kalau kita komunikasikan, ini bisa menyangkut harga diri. Saya ingat ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yulwani yuhillu wa uqubata. Kalau orang itu sudah mampu untuk membayar hutang tapi tidak bayar-bayar, yuhillu irdahu wa uqubatahu, boleh diusik harga dirinya dan boleh dimeja hijaukan. Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Jadi ada memang
saat-saat kita boleh mengusik harga diri seseorang, tapi kalau tidak ada alasan mengusik harga diri orang itu adalah tata'allaqu bil a'rad. Itu dosa yang terkait dengan al-a'rad. Al-Arab, Al-Maidah. Saya kita perlu sama-sama mengingat kembali ialah bagaimana cara penyelesaian al-a'rad. Saya bilang Al-Arab Kita Al-Maidah. ngerasanya ya Al-Maidah. insya Allah sering kita lakukan sengaja tidak sengaja. Bahkan kadang-kadang kita hanya ikut ada di forum itu saja. Itu pun orang yang diam dalam satu pergunjingan itu sama dengan orang yang menggunjingkan. Sama. Nah, ini adalah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang sifatnya adalah a'radiyah, harga diri. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya itu dilihat apakah yang bersangkutan itu sudah tahu bahwa kita ngerasani. Oh ya, sudah tahu. Misalnya, kalau sudah tahu ada pilihan lain yang kita minta maaf. Maaf, saya ngerasa dibaca dengan begini. Karena dia sudah tahu. Kemungkinan yang lain adalah orang yang kita rasani, kita gunjingkan itu nggak ngerti kalau kita menggunjingkannya. Maka kita tidak boleh memberitahu jenengan kami gunjingkan begini. Padahal orang itu nggak tahu. Kenapa? Karena akan menimbulkan sakit baru, luka baru, karena dia tadinya nggak mengerti menjadi mengerti. Tidak akan mengganggu interaksinya dan bisa jadi antara orang. Maka kalau kita atau orang yang kita gunjingkan tidak mengerti apa yang kita gunjingkan dan tidak mengerti kita gunjingkan, maka kita tidak perlu memberitahu. Kita cukup minta maaf saja. Kita minta maaf saja. Karena kalau memberitahu malah akan melahirkan sakit baru, luka baru. Wayai. Nah kalau tidak kita minta maaf, itu dosa kita. Berarti akan selamanya itu akan menjadi dosa kita. Maka penyelesaiannya nanti adalah kebaikan kita akan dikurangi untuk membayar kesalahan kita kepada orang lain. Katakanlah kita punya pahala banyak. Di laporan SKP ya. Di laporan SKP. Bikin kerja. Maka diupload. Kebaikan Pembinaan kita mental akan dikurangi untuk membayar dosa-dosa awaliyah kita kepada seseorang. Kalau tidak cukup, ternyata stok dari pahala kita nggak cukup untuk membayar dosa-dosa awaliyah kita, maka dosa orang yang kita salah itu akan ditransfer kepada kita. Dan itu menjadi mulai tambah lemes mari oleh pengajian. Dosanya dia ya dan menyelesaikan dosa-dosa awaliyah. Ya aku mulai pengajian nggak malah seneng malah lemes Saya akan membacakan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang tadi sempat saya lihat. Beliau bertanya kepada sahabatnya, apakah Anda tahu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Maka dijawab, yaitu orang yang katakanlah kehabisan modal. Kata Nabi, bukan itu yang dimaksudkan. Muflis itu man ada qalu al-muflisu min innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza dan seterusnya. Orang yang muflis, yang bangkrut itu adalah orang yang sesungguhnya dia membawa pahala yang banyak, sholatnya, zakatnya, puasanya, amal-amalnya.
tetapi dia itu juga membawa dosa a'rabiyah, dosa-dosa yang mengusik harga diri orang lain. Maka Rasul mengatakan, fayuqta hadza min hasanati. Itu yang saya katakan tadi. Fayuqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka kebaikan kita itu akan ditransfer sebagai bayaran kesalahan yang akan kita lakukan. Kalau katakan Nabi, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqa ma alaihi ukhidha min khotoyahum fatulihat alaihi tumatulihat finnar. Kalau ternyata pahala yang banyak dari puasa kita, dari zakat kita, dari sholat kita gak cukup membayar dosa-dosa Allah, maka dosa dan kesalahan orang yang kita punya salah kepada mereka itu ditransfer kepada kita. Ini yang jauh adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan kita membuka juz atau jilid Oh, isomnya lele. Nanti dilaporinnya berjauh. Maka kalau kita isomnya ini masalah lele. Maaf. Masalah yang dibahas. Ya, kalau itu menyangkut maliyah nggak selesai kalau nggak dilunas. Kalau itu berkaitan dengan anfus, tentu tidak bisa dirasakan kalau belum cukup kalau tidak dilaksanakan inayat dan kiat dan seterusnya. Dan kalau itu a'rabiyah yang sering mungkin kita ikut kerasan-kerasani, ngomong-ngomongin tentang seseorang, maka kalau orang itu tidak tahu, cukup mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan kira-kira begitu. Tapi kalau sudah tahu, ya harus spesial menyebutkan apa yang telah kita lakukan, kesalahan a'rabiyah kepada seseorang. Mudah-mudahan ini terkait dengan di awal tadi, Allah akan memberikan ampunan kepada kita dengan puasa, tapi tidak secara otomatis saya pikir serta-merta kemudian dosa-dosa kita yang lain itu akan terhapus, terampuni kalau tidak dilakukan proses-proses dosa itu awal, maksudnya atau dosa itu dosa al-fatihah atau dosa-dosa jasmania dan badannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mungkin saya bisa menyampaikan cara tadi disebutkan ketua MUI 2 hari yang lalu saya ikut